logistik pasti kurang, jarak tempuh masih jauh, komandan lututnya kambuh lagi. Yang jelas kita sekarang gak mungkin sampai puncak. Jadi gimana? Ya sudah, sekarang kita ambil resiko aja, kita sambil evakuasi mereka aja lah. Setelah tragedi Slamet, kesehatannya berangsur-angsur turun kesehatannya sampai puncaknya setelah turun dari Merbabu. 1 minggu kemudian, beberapa minggu kemudian lah dia ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan meninggal di sana pula. Ya terutama itu orang yang paling berjasa untuk teman-teman Serdadu Rimba Ciamis gitu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling ganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Slamet beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber, follower, dan penonton semua dimanapun berada yang sampai saat ini masih mendukung channel YouTube Jejak Backpacker berdiri hingga di titik sekarang ini. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian di nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Ya, lancar, agak belibet dikit, Bang. Assalamualaikum dulu, Bang. Assalamualaikum, Bang Idal. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Idal buat waktunya sudah datang ke studio Jejak Backpacker. Tapi nggak jauh, Bang, ya. Alhamdulillah ya, kalau misalkan gak macet kan. Kita kan daerah macet nih. Cikarang. Iya. Cikarang jam 7 malam saya berangkat. Nyampe sini jam 9, 2 jam lah. 2 jam karena macet gitu. Oh. Oke. Bang Idal, di sini Bang Idal punya pengalaman menarik nih ya. Lebih tepatnya pengalaman horor. Waktu pendakiannya ke Gunung Slamet jalur Kaliwadas. Jalur Kaliwadas. Iya. Oke. Bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya, Bang. Banyak hal-hal yang gak saya inginkan di dalam pendakian itu, seperti merasa disasarin gitu kan, ataupun kayak yang salah jalan gitu. Tiba-tiba saya ketemu pendaki yang lain ujug-ujug ada gitu kan, saya harus evakuasi juga gitu. Belum lagi situasinya itu kan lembah. Sebelum Idal menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kekecilan. Ngejentong suaranya. Ya, siap Bang Idal. Oke Bang Idal, mungkin langsung aja kali Bang ya buat cerita. Iya siap. Ya silahkan Bang Idal. Pertama kan ini pendakian kedua gitu, pendakian kedua untuk teman-teman Serdadu Rimba Ciamis gitu kan. Serdadu Rimba Ciamis ya isinya itu teman-teman Serdadu Rimba itu ya ada pekerja lepasan gitu kan, ada orang-orang yang merantau balik lagi ke kampung pengen wisata pengen apa gitu kan, kita ajak naik gunung gitu kan. Ada juga teman-teman santri karena kan posisinya itu kan saya itu berangkat dari Ciamis karena emang saya waktu itu domisili di Ciamis gitu kan. Nah kebetulan juga saya mondok dan saya sering main sama teman-teman pondok juga gitu kan. Ya teman-teman SRC ini ya singkatannya SRC lah Bang gitu. Kebanyakan anak-anak santri dan anak-anak kampung setempat gitu. Nah kita itu berangkat dari Ciamis itu maghrib 8 orang.
ya dengan mobil bak gitu kan. Oke. Karena yang namanya juga santri kan modal seadanya kan gitu. Kita berangkat pakai bak, nyampe kita jalan Banjar terus masuk Brebes, nyampe itu jam 3 pagi, subuh lah. Pas sebelum adzan subuh lah kalau nggak salah. Nah, kita istirahat di situ. Nah, setelah istirahat mungkin kita mulai pendakian itu jam 7. Ya jam 7 pagi. Dan perlu diingat juga bahwa jalur Kaliwadas ini kita mulai trek di ketinggian 700 gitu. Jadi jauh sekali. Ya. Kalau Bambangan kan paling 1.500 perjalanan lah. Itu karena kita dari 700 800 mdpl-an gitu kan. Nah, ya kita simak sih pertama memang perjalanan itu lancar gitu kan, sampai untuk Suci lancar. Tuh, pos 1 kayaknya untuk Suci. Saya kan 2018 juga kan, Mas, udah beberapa tahun ke belakang lah. Sedikit ingat gitu kan. Untuk Suci lancar, terus kita lewat pohon besar yang tengahnya bolong, bahkan badan segede saya aja bisa masuk gitu kan. Itu masih lancar. Dan ketika saya sudah mulai curiga, wah ini udah ada yang salah nih kan. Kita lewat dari pohon besar itu. Nah, yang jadi heran tuh ini mana treknya? Memang ada jalan setapak, karena kan saya tekankan sekali lagi, jalur Kaliwadas ini adalah jalan yang bukan favorit. Satu bulan paling 1 atau 2 kelompok pendaki yang naik. Berarti kan jalan ini jalan diinjak. Ketika jalan yang jarang diinjak, berarti pohon itu gampang tumbuh lagi. Nah, itu yang saya rasakan, Bang. Jadi saya ini mau lihat jalurnya betul apa enggak, ini saya harus nyibakin rumput dulu. Ini jalan setapak nih, betul nggak ya? Saya sibakin rumputnya. Kalau ada rumputnya lagi di bawah tanahnya, berarti salah gitu. Nah, saya buka, ini kosong nih tengahnya nih, bekas diinjak. Berarti kita jalurnya benar. Baru kita jalan. Kita di percabangan baru tuh kita keder tuh. Wah, ini lurus apa ke kiri nih? Lurus atau ke kanan nih? Nah, yang pernah lewat situ perasaan jalan kanan. Nah, dari situ kita mulai nyasar kita kan memang biasanya yang namanya juga teman-teman baru naik gunung gitu kan. Apalagi kita kan di daerah Ciamis kan masih teman-teman kampung lah gitu kan. Ada yang bawa pisau gede, golok lah istilah kayak gitu kan. Kita tebang pohon yang ranting-ranting itu kan, tebang ya, wah jalan salah nih, kita balik lagi ke jalan utama gitu kan. Nah, kita jalan terus. Nah, yang heran itu itu tuh posisi itu jam 10 siang posisi itu. Nah, selama dari jam 7, 8, 9, 10, 3 jam kita nggak nemu pos 2, Bang. 3 jam ini kita nggak nemu pos 2, berarti kan ada yang salah kan? Ada yang salah. Cuman memang ya kita bawa orang 8 orang banyak ini, kita nggak mungkin bikin sebuah kepanikan lah di sebuah gunung, karena memang melihat situasi kondisi juga kan. Kalau kita buat panik ya mungkin akan semakin parah lah kayak gitu kan. Ya kuncinya kan tenang kan gitu. Nah, dari situ, wah ini udah 3 jam lebih nih kita jalan gitu. Pos 2 mana, pos 3 mana gitu kan. Nah, sampai yang yakin saya ini jalan ini gak tahu bener gak tahu enggak, yang 50-50 lah gitu kan, ini gak tahu treknya apa pun enggak gitu. Saya harus naik tebing, bukan tebing sih istilahnya, apa sih, tanah miring kisaran 60 sampai 80 derajatan. Posisi tanahnya itu gembur, basah gitulah, bekas hujan. Gak tahu bekas hujan, gak tahu emang bekas kabut malam gitu kan. Nah, kita jalan tuh melipir, Bang, melipir ya, bahkan temen-temen pun saking gak tahu jalannya betul apa enggak, kita harus lewat situ tuh kan. Bahwa kita patokannya kita harus naik ke atas, kalau turun kita salah gitu. Saya berpikiran seperti itu kan, teman-teman yang lain. Ya, keputusan itu diambil karena memang sebelumnya kita diskusi dulu. Ini bener gak nih? Kita ngobrol-ngobrol, ya udah kita lewat sini gitu. Nah, kita lewat situ. Sama seperti kejadian di belakang, kita harus tebang pohon gitu kan. Bahkan teman-teman ada yang jatuh beberapa kali. Ya, tapi dari situ kita masih, walaupun udah beberapa orang udah merasa ya seperti saya gitu kan, sudah merasa wah ini jalan gak bener nih gitu. Tapi teman-teman yang lain masih ketawa-ketawa gitu kan.
masih bercanda-bercanda lah, jatuh juga, dia jatuh, ketawa-ketawa, kepleset, ketawa-ketawa gitu kan. Nah tibalah saya udah sampai di atas Jalan Melipir itu, Jalan Tebing itu saya udah di atas semua, kelompok semua. Nah tiba-tiba ada kelompok dari daerah Purbalingga apa Brebes ya, nggak tahu, saya lupa lagi bang kalau itu. Itu tuh ada 6 orang. 6 orang dia turun, kita naik, kita pas-pasan kan ketemu. Dia itu posisinya itu udah bener-bener kacau lah, maksudnya kacau itu kita kan bisa lihat kan kalau misalkan orang ini bener-bener letih ataupun lesu ataupun enggak kan gitu kan. Dia bener-bener kacau semuanya, wajahnya aja udah acak-acakan gitu. Dan dia minta air ke kita. Mas, saya boleh minta air enggak, katanya. Saya udah kehabisan air dari atas katanya. Nggak tahu pos 10, nggak tahu pos 11, pokoknya dari atas. Itu kita posisi kan masih jauh kan, karena kan Kaliwadas itu totalnya 12 trek sampai batas vegetasi gitu kan. Kita belum apa-apa gitu. Itu posisi jam 12 siang kalau nggak salah, jam 12 siangan lah. Nah, oh iya masih ada. Kita punya air stok, bukan punya air sih. Ada 1 botol, sisanya isinya tinggal setengah. Kita kasih gitu kan. Kita nanya-nanya, "Mas, ini pos 12 masih deket belum ataupun masih jauh?" "Oh lumayan bang, masih jauh pos 12, tapi kalau misalkan kita jalan normal sebelum maghrib kita nyampe gitu." Wah berarti deket nih hitungannya nih gitu kan. Kita udah ngobrol-ngobrol, istirahat sebentar gitu kan. Dia pamitan, kita naik lagi. Setelah naik lagi kita masih nyari pos 2 jam 12 siang, karena memang belum ketemu. Biasa kan kalau naik gunung kan ada tuh di pohon pos 2, pos 1 gitu kan, petunjuk lah GPS-nya gitu kan. Itu kita belum nemu sampai jam 12 siang itu. Yang namanya pos 2 itu kita belum nemu kan. Kita masih jalan terus itu kan. Udah di situ tuh jam 12 siang tuh kita udah ada di punggungan gitu. Nah, yang kiri jurang, kanan jurang gitu kan. Tapi sebagian ada yang tanah datar gitu kan. Tapi karena memang kita targetnya pos 12 camp itu, ya kita lanjut. Nah, sedang di perjalanan kira-kira jam 2-an lah, jam 2-an kalau nggak salah. Tiba-tiba teman saya komandan kita, komandan satu grup gitu kan, namanya Mang Didin gitu kan. Nah, kebetulan sudah almarhum juga kan gitu. Mudah-mudahan ditempatkan lah di sisi yang terbaik gitu kan. Nah, tiba-tiba jam 2 itu kita masih di jalur yang sama. Itu ada pohon melintang di tengah jalan. Nah, satu persatu lah kita lewatin pohon itu lancar. Tiba-tiba pas bagian komandan barudak kita nyebutnya kan. Tiba-tiba dia kakinya itu sakit lututnya. Karena memang kan sebelum pendakian dari Slamet ini 20 hari ke belakang kita mendaki Cikuray, Gunung Cikuray. Nah, dia jatuh di Cikuray, jatuh sampai lututnya itu sakit merah, bengkak gitu kan. Bengkak, dia di berobat gitu kan. Nah, kata orang ininya, kamu harus istirahat 30 hari minimal gitu. Tapi ternyata 20 hari kemudian kita ke Kaliwadas gitu kan, ke Gunung Slamet. Nah, pas di situ kumat dia kakinya. Kumat, jadi si kaki itu lututnya itu merah, terus nggak bisa ditekuk. Gitu kan. Otomatis kan buat jalan itu apalagi naik gunung itu susah sekali itu. Karena emang kan tumpuan kaki itu besar sekali kan, Bang ya. Nah, ya udah gimana nih, turun atau gimana, kita diskusi. Lanjut, kita lanjut. Udah setengah perjalanan, turun pun kita nggak dapat apa-apa. Naik pun ya kita tinggal menikmati aja katanya gitu kan. Ya oke, kalau misalkan komandan yang berbicara gitu kan, komdak yang berbicara, kita lanjut. Tapi dia nggak bisa ditinggal sendiri nih gitu. Makanya, nah di sini sudah mulai evakuasi sebenarnya sih gitu kan. Dari sini inisiatif teman-teman kita kan bawa sarung kan ya. Ya sarung kan fungsinya kan salah saya buat dikit-dikit lah biar nggak dingin gitu kan. Makanya kita bawa sarung gitu kan. Nah, caranya itu komandan itu Mang Didin itu disimpan di tengah, terus 1 orang di depan sama 1 orang di belakang. Nah, yang di depan ini dia pakai sarung diikat ke Mang Didin yang ada di tengah gitu. Jadi dia pegangan gitu kan. Mang Didin tuh pegangan ke orang depan. Nah,
Yang di belakang dia pakai sarung juga diikat ke Mang Didin yang di depan. Biar takutnya Mang Didin kepleset, dia bisa nahan dari belakang. Nah, itu kita lakukan dari jam 2. Itu kita masih nyari pos 2, saya ingatkan. Kita masih nyari pos 2 karena memang belum ketemu pos 2 gitu. Setelah pos 1. Setelah pos 1 untuk suci gitu kan. Nah, itu kita lakukan selama perjalanan sampai jam 5 sore. Tuh. Treknya udah kacau lah, udah biasa kita seperti biasa golok dipakai gitu. Karena memang sudah kita kita semua sudah sadar, ini bukan jalan yang bener nih gitu. Tapi gimana caranya kita naik terus ke atas gitu kan. Nah, kita naik terus gitu kan, jalan pinggir jurang, kanan jurang, kita turun ke lembah, naik lagi, turun ke lembah, naik lagi, kadang-kadang pohon melintang sambil evakuasi komandan yang di belakang itu kan. Kadang-kadang kita istirahat, ketiduran juga gitu di trek juga kan. Nah, tiba-tiba yang membuat teman-teman tuh semuanya udah udah hilang harapan lah. Ya sudahlah, senyampainya aja sekarang mah gitu kan istilahnya gitu kan. Karena emang udah nggak mungkin gitu kita ngejar puncak gitu kan. Nah, tiba-tiba jam 5 sore kita masih nyari pos 2. Kita masih nyari pos 2 karena emang belum ketemu. Nah, tiba-tiba jam 4 jam 5-an lah gitu. Kita ketemu pos 6. Tiba-tiba aja kita ketemu pos 6 gitu. Berarti kelewatan. Udah kelewat 1 2 3 4 5 ya? 2 3 4 5. Iya, udah kelewat kita. Kita udah kelewat dan kita pun nggak tahu, nggak melihat nggak lihat nama plang posnya itu, kita nggak lihat. Kita terus aja jalan. Alhamdulillahnya kita itu di jalan yang bener gitu loh. Nggak tahu memang jalan yang bener, nggak tahu kita hoki kan gitu kan. Tiba-tiba saya nemu pos 6 pun bukan hal yang mudah, Bang. Soalnya kita kan dari pinggir nih. Kita posisi tuh bukan di punggungan, itu bukan bener-bener di jalan di punggungan ada jalan setapak, bukan. Kita dari pinggir. Pas temen yang paling depan itu namanya Harun, Mang Harun namanya kan. Kalau kita sebut nama itunya Mang Dugdug gitu kan. Nah, tiba-tiba pas buka semak-semak tinggi sekitaran 100 sentian lah. 100 sentian tingginya. Tiba-tiba pas buka semak-semak, pas motong semak-semak itu, wah, pos 6 nih. Alhamdulillah gitu kan. Tiba-tiba ada pos 6, kita nggak sangka-sangka gitu kan. Sementara selama ini kita mikir, ya udahlah, pos 5, pos 1 2 3 4 5 yang lainnya nggak ketemu. Sekarang kita yang penting nyari tempat datar. Karena udah jam 5 sore gitu. Dan alhamdulillah kita nemu pos 6 dan posisi itu cukup untuk 2 atau 3 tenda gitu kan. Nah, kita istirahat di situ. Nah, di sini mulai ada kejadian aneh lagi gitu kan. Nah, biasalah kita kalau udah persiapan mau istirahat kan, kita bagi-bagi tugas nih. Gitu kan. Ya, ada yang bagi-bagi tugas mungkin udah sesuai porsinya masing-masing ya, Bang ya. Ada yang bikin tenda, sebagian orang bikin tenda. Terus ada yang masak gitu kan. Ada yang cek logistik juga. Ada yang lagi ngurut gitu kan. Ngurut komandan tuh. Ngurut komandan kan, pengen diurut ya diurut. Untung kita bawa minyak kayu putih, bawa P3K lah gitu kan. Dia diurut gitu kan. Nah, tiba-tiba saya tuh posisi lagi cek logistik. Saya 3 orang teman saya. Saya, Harun, sama Anang kalau gak salah, sama Sanang itu kalau kita sebutnya kan. Kita lagi cek logistik, ada apa aja nih. Tiba-tiba dari balik semak-semak yang tadi itu yang kita tebas pakai golok, tiba-tiba muncul 3 orang wanita. Gitu kan. Tiba-tiba muncul 3 orang wanita. Gak tahu orang, gak tahu setan kan kita kan. Ya kita sering lihat, itu siapa kalau bahasa Sundanya eta saha euy gitu kan. Berarti udah sore nih, udah jam sebentar lagi maghrib. Setengah 6. Bayangin, Bang, setengah 6 di tengah hutan tiba-tiba ketemu 3 orang wanita. 3 orang wanita. Pas dia muncul, dia kaget, kita kaget juga gitu kan. Ya mungkin dia kaget karena memang, siapa itu? Dia balik badan mau lari gitu kan. Mau lari, mau turun lagi ke bawah. Kita kejar tuh, udah nah, kata barudak itu pakai bahasa Sunda. Kejar. Nah, dikejarlah 3 orang wanita itu.
dapat kita tarik ke atas gitu kan. Sini dulu gitu. Bapak sini, Pak, ayo Pak, gabung. Karena kita tahu dari awal kita itu cuman kelompok kita aja yang naik gitu kan. Saya tahu gitu kan. Dari awal itu hanya kelompok kita yang naik, berarti kan kita butuh teman juga kan gitu, butuh sharing atau buat teman-teman nenda lah gitu kan, biar suasananya cair gitu kan. Ya, kita tarik gitu kan. Kita tanya-tanya, Mbak dari mana gitu kan. Sama siapa kesini gitu kan. Kata dia tuh, saya dari bawah, saya mau naik Gunung Slamet katanya. Berapa orang? Bertiga. Nah kita kaget kan, wah hebat bertiga gitu kan. Karena memang kan saya beberapa kali naik gunung itu kan memang nggak aneh lah kalau nemu orang, ya terutama orang-orang sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur kan udah akrab kan sama gunung kan, karena memang banyak gunung yang didaki kan. Karena saya kan wah hebat orang Jawa Tengah nih, 3 orang cewek gitu kan, naik sendiri gitu, naik gak ada yang nemenin. Tapi pas kita cek, Mbak bawa apa aja gitu. Saya bawa nggak tahu, loh kok nggak tahu kata saya kan. Saya tanya lagi nih, yang ada temen sih yang lebih nanya, cuman saya kan ada di sekitar, saya dengerin juga gitu kan, saya perhatiin gitu. Tanya dari mana? Sebenarnya dari mana Mbak gitu. Saya ini sebenarnya lagi perpisahan sekolah. Berarti kelas 3 SMA dia itu. Kelas temen nggak, kalau kata dia itu cerita dia diajak muncak sama temennya. Rencana 5 orang. Cuman temennya itu nggak jadi gitu kan, yang 2 orang itu. Dia nekat, ya udahlah kita berangkat. Nah, kebetulan sama temennya itu ya udah kalau naik aja. Barang semua udah saya siapin di rumah, tinggal pakai. Nah, dia nggak ngecek barang lagi. Tinggal pakai, dia bawa 2 tas, 3 tas kalau nggak salah, 1 tas. 1 tas itu buat 2 tas buat logistik, 1 tas buat peralatan gitu kan. Nah, pas kita tanya lagi, oh bawa apa aja Mbak? Itu ada di tas barang-barangnya. Ya Mbak bawa apa aja? Nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Soalnya saya udah disiapin sama teman saya yang nggak jadi itu. Ya udah disiapkan. Wah ini orang baru banget naik kata saya kan. Bahaya juga ini kalau ditinggal gitu. Nah, ya udah. Agus, teman saya itu namanya Marjum, Agus gitu lah kan. Agus teman disebut Marjum. Dal, iya kumaha Dal cina. Dal ini gimana? Kan. Cek logistiknya. Dicek tuh logistik cewek bertiga itu sama kita kan. Bayangin Bang, 12 pos ditempuh dengan 3 botol air minum. Waduh. 12 pos ditempuh dengan 3 botol air minum oleh 3 orang. Itu yakin siapapun yang naik gak bakal cukup airnya. Setengah perjalanan pasti habis. Dan kan di perjalanan itu gak ada mata air. Gak ada sama sekali. Mata air ada itu ketika musim hujan. Itu pun cuman di pos 12 di kubangan kecil gitu kan. Nah, tenda bawa katanya. Pas kita cek, dia nggak bawa tenda, cuman bawa playseat doang. Gitu. Parah. Kompor bawa nggak? Bawa. Iya, dia bawa kompor tapi gasnya nggak ada. Gitu. Nggak bawa gas dia. Gitu kan. Terus apa lagi? Beras, makanan bawa. Saya bawa mie. Pas kita buka tasnya, cek lagi cuman 4 bungkus, 4-5an lah. Gitu kan. Yaitu ya setelah itu ya kita geleng-geleng kepala lah gitu kan. Ini mungkin bukan karena nekat, mungkin karena memang dia nggak pertama kali naik gunung lah, nggak ada yang ngebimbing ataupun apa. Dan yang lebih parah lagi Bang, dia itu berangkat dari bawah itu dia pakai ojek. Dia enggak ke base camp dulu. Berarti kalau dia hilang, dia nggak bakal ada yang nyariin, nggak bakal ada yang nemuin. Kalau dia ya amit-amitnya hilang gitu kan, nggak ya hilang kan karena mungkin celaka bisa ataupun nyasar bisa ataupun gimana kan. Yang jelas dia nggak ke base camp, nggak ada namanya di base camp, nggak bayar simaksi, karena memang ketidaktahuan mereka gitu kan, bukan karena memang pendaki legal tolong sebagainya, tapi karena memang ketidaktahuan mereka gitu kan. Nah, nama dia nggak ada di base camp. Dia pakai ojek langsung diantarkan ke pos 1 untuk suci gitu. Ya sudahlah, setelah itu ya udah Mbak, kita makan dulu aja ya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, ayo.
enjoy aja, enjoy. Emang orang gunung kayak gini sih gitu kan. Kita cairin suasana gitu kan. Emang orang gunung kayak gini sih, kok bagi-bagi makanan katanya kan. Ya kalau mau minum minum aja, Mbak gitu kan. Tapi kita tahu bahwa kita pasti kekurangan logistik gitu, yang jelas gitu kan. Nah, kita berunding gitu kan. Ya udah, sebagian masak, saya bantu-bantu buat tenda karena kan salah satu orang yang sering naik gunung ya di kelompok itu ya, di teman-teman SRC kan. Karena kan memang SRC kan memang baru 2 kali naik gunung dan semuanya orang baru semua gitu kan. Yang paling lama yang mungkin disebut pengalaman saya gitu dari tahun 2015 gitu kan. Nah, saya bantu-bantu buat tenda, ngasih tahu ini gimana sih, frame tuh gimana gitu kan, fungsinya playseat itu apa, dente itu double layer apa gimana kan gitu kan. Nah, saya tuh bantu-bantu tuh kan. Nah, yang di belakang masak-masak juga gitu kan. Nah, setelah makan maghrib lah, ya biasalah maghrib kita enjoy. Nah, di tengah malam ini kita berbicara berarti jam 7 jam 8-an lah ya. Kita ya karena kan memang suasana kan kabut terus Bang, kabut, kadang-kadang ya tenda ya kabut kan, bawa air, tenda juga kan ada rembes gitu kan airnya kan ke dalam tenda. Nah, kita itu bercanda-bercanda biasa, cuman ini si Marjum ini nggak percaya gitu kan, pasti ini terjadi sesuatu. Karena yang jelas kita di malam itu kelompok kita itu merhatikan 3 orang cewek ini ada yang aneh gitu kan. Ada satu cewek yang aneh sikapnya gitu, dia kayak kayak orang ketakutan gitu kan. Selama bareng, dari makannya, dari kita ketemu, dari makan, bercanda. Yang 2 orang cewek ini kan sebutnya, dia sering ngobrol lah. Kita kan mungkin tahu kan muka cemas ataupun tidak kan. Ya tahu-tahu dikit lah gitu kan orang cemas ataupun enggak. Nah, satu orang cewek ini tuh mukanya cemas terus Bang, cemas terus. Pas didesak-desak, kenapa kok cemas terus? Enggak Bang, saya tadi jatuh Mas gitu kan, makanya ini sedikit sakit kaki, tapi nggak apa-apa sih, sembuh sekarang mah gitu kan. Ya kita kasih minyak kayu putih, kita rawat lah gitu kan, sambil diskusi gitu kan sama teman-teman yang lain. Gimana ini kita ajak ataupun gimana? Soalnya kalau misalkan teman-teman yakin kalau misalkan kita tinggal, nggak tahulah nasibnya gimana gitu kan. Kalau misalkan kita tinggal gitu kan, kalau kita rawat, ini kan 50-50 Bang. Soalnya gini, kalau kita ajak, kita kekurangan logistik, repot sekali itu, kita kekurangan logistik karena kita terutama air ya. Air itu karena memang perjalanan jauh, kita sudah habis air banyak. Kita bawa air sekitar 16 botolan lebih lah gitu kan. Di tempat itu tuh saya ingat air tuh nyisa 10 botol. Kita gak mungkin ke puncak turun lagi posisi nggak ada air dengan 10 botol, itu nggak mungkin gitu kan. Ini dilema lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi di sisi lain kita harus nyelamatin 3 orang cewek ini gitu. Ya kita ngobrol-ngobrol, yang lain sambil menyairkan suasana lah, nyairin suasana, cerita-cerita apa gimana gitu kan. Saya dipanggil ke belakang sama Marjum gitu kan, sama Agus. Dal, kadieu kan. Naon Dum? Kadieu we pokokna mah. Ngobrol-ngobrol, dia ngomong gini, dia salah satu orang yang peka gitu kan. Iya, awewe seorang aya nu teu beres ya. Ini cewek satu orang ada yang gak beres. Siapa? Itu yang itu. Gak beres gimana maksudnya? Pokoknya emang gak beres weh. Mungkin dia gak bisa nyeritain sekarang, tapi mungkin nanti di bawah dia bakal cerita. Terus sekarang gimana nih? Ya udah bawa aja lah. Kita yang jelas pendakian sekarang dengan posisi logistik kurang, ditambah kita harus selamatin 3 orang. Selamatin sih kita nanti dulu aja ya. Karena masih dalam tahap perbincangan. Logistik pasti kurang, jarak tempuh masih jauh, komandan lututnya kambuh lagi. Yang jelas kita sekarang gak mungkin sampai puncak. Jadi gimana? Ya sudah, sekarang kita ambil resiko aja, kita sambil evakuasi mereka aja lah. Oke. Ya ayo aja gitu kan.
Nah kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, makan malam jam 10-an. Karena kita diskusi lagi, karena perjalanan baru setengah perjalanan, ada 12 pos gitu. Ada 12 pos. Jam kita putuskan jam 12 malam di pos 6 kita berangkat gitu, dengan posisi kabut kan. Posisi kabut kita berangkat, saya paling depan. Dal, buka jalan. Oke, siap. Posisinya itu saya di depan, di rolling setiap itu posisi kan berembun, Bang. Berembun. Pohon itu yang namanya embun kan pasti banyak airnya kan. Ya kalau misalnya kita udah kedinginan, kita pindah ke belakang. Nanti yang di depan yang di belakang saya jadi ketua rombongan. Kita harus buka jalan karena memang situasi jalannya itu nggak bener-bener nggak terlihat gitu kan. Apalagi malam hari gitu. Nah, akhirnya kita berjalan dengan posisi tetap cewek di tengah, kita jagain, dan Mang Didin di tengah. Kita harus selamatkan gitu kan. Kita berjalan gitu kan. Sampailah kita di sebuah tempat. Kita nggak tahu pos berapa sih itu sebenarnya. Cuman pos 10, sebelum pos 10-an itu udah mulai banyak pohon-pohon aneh-aneh gitu kan. Maksudnya aneh tuh yang ya kita jalan tuh harus nunduk gitu kan, karena bukan semak-semak lagi, tapi pohonnya itu belok-belok nggak lurus kayak pohon semestinya gitu. Kayak film-film horor lah gitu kan. Kita nunduk gitu kan. Kadang-kadang ada saking sepinya perjalanan, saking sepinya jalur itu, kita sering nemu pakaian-pakaian pendaki kayak jaket, kita nemu. Bawa nggak usah, kita buang. Jalan lagi di malam hari itu kita ketemu jaket bagus lagi jaketnya, sepatu kita nemu, kaos juga kita nemu, celana panjang lepis kita nemu di jalur itu malam-malam hari gitu kan. Nah, sampailah kita di jam 6 pagi, kita udah di pos 11. Pos 11 itu posisinya di punggungan di atas. Nah, kita istirahat di situ, ya sampai jam 8 jam 9-an lah, sambil kita diskusi gitu kan. Karena kan ini diskusi panjang nih, soalnya puncak itu udah kelihatan di depan. Puncak Gunung Slamet itu udah satu jari lah gitu kan di depan mata kita gitu. Udah kelihatan lah puncaknya itu. Cuman memang posisi waktu itu yang bikin bingung itu kabut udah nggak ada. Nah, kita bisa lanjut nih, kabut udah nggak ada gitu. Tapi di bawah masih ada kabut juga. Ini kemungkinan naik atau enggak kita nggak tahu. Kita diskusi lama sampai jam 10 gitu kan. Ya sudah, akhirnya tetap keputusan ada di tangan komandan, karena dia komandan kita. Dan dia pun yang kena masalah lah di lututnya gitu kan. Komandan ngomong gini nih ke kita. Iya kudu aya anu nepi ka puncak. Ini harus ada yang sampai puncak. Saya nitip tas, saya bawa gitu. Tasnya itu daypack biasa gitu kan. Bawa tas urang teu nepi ge, tas mah kudu nepi. Nah, minimal aya bagian urang anu nepi gitu. Maksudnya biarinlah saya nggak nyampe puncak juga. Yang penting tas saya nyampe ke puncak. Punya saya, bagian dari saya nyampe sampai puncak. Bawain ya. Oke, kita diskusi lagi itu. Akhirnya diputuskan yang naik ke puncak itu 6 orang. Saya, terus dari cewek berdua, ada Marjum, ada Andang, sama Harun, Dugdug. Kita fix, oke ke puncak. Minuman botol kita bagi 2. Botol itu nyisa 4 botol, 5 botolan lah. 3 botol dibawa ke bawah, 2 botol kita pakai ke atas sama madu gitu kan. Sama madu kita pakai ya 6 botolan lah sama madu kita bawa ke atas. Kita jalan itu nggak langsung naik, nggak langsung pasir. Kita kan tahu kan Gunung Slamet kan pasir batu gitu kan. Itu nggak langsung kayak gitu, Bang. Kita harus turun dulu ke bawah. Turun ke bawah, naik sedikit lagi, turun ke lembah lagi. Turun ke lembah, kita naik sedikit, itu kan. Ada datar, kita nemu pos 12.
itu jam setengah 11 siang, pos 12 itu. Barulah habis pos 12 baru pasir ke atas ya, puncak. Nah di situ masih ini nih, masih meyakinkan cuaca gitu kan, karena kan kita tahu kan gunung itu cuacanya nggak bisa ditebak gitu kan. Di situ kita masih yakin, wah ini masih cerah nih, kita nyampe nih, paling 2 jaman lah kita nyampe gitu kan. Nah di situ satu orang tereliminasi, Marjum Agus. Aduh udah nggak sanggup nih. Terus gimana? Ngejar yang ke pos 6 udah jauh, ikut udah nggak sanggup. Ya udah saya stay aja di sini dah gitu. Dia pakai jaket oranye kalau nggak salah. Dia stay di balik batu besar gitu kan. Di balik batu besar itu dia stay. Ya kita akhirnya berlima naik ke puncak. Ya perjalanan ke puncak biasa lah, maksudnya biasa tuh pasir. Cuman yang heran itu ya mungkin yang beda dari yang lain, batu selamat itu rapuh. Yang walaupun batunya gede itu rapuh gitu. Itu beberapa kali batu-batu besar diinjak dari atas tuh turun ke bawah. Kita harus menghindar lah apalah gitu kan. Nah yang urutan pertama itu di atas itu ada Harun, terus sama satu cewek gitu kan. Terus ada Andang sama satu cewek, di belakang saya paling belakang, karena memang kan yang lain badannya naik gunung cuman bawa badan 60 kilo 40 kilo, saya bawa 80 kilo kan, udah setara carrier kan gitu kan. Istilahnya kayak gitulah. Saya naik sampailah di puncak. Nah di sebelum ke puncak itu di tengah perjalanan dulu tiba-tiba kabut datang itu sama angin kalau nggak salah, angin dari sebelah kanan kalau nggak salah, angin dari sebelah kanan, karena kan saya kan jalan itu nggak bisa tegak lurus, harus ngerayap gitu kan, karena memang anginnya kenceng banget. Badan segede saya ini udah goyang, badan 80 kilo goyang bang, sama angin itu gitu kan, Kenceng banget ya. kenceng itu. Saya badan 80 kilo goyang, saya terus jalan gitu sampai akhirnya sampai puncak, posisi kabut. Alhamdulillah saya sampai puncak semua. Masih berkabut. Saya di puncak itu sama temen-temen cuman kuat 15 menit, saya turun lagi. Nah perjalanan turun itu bener-bener pandangan kita itu paling 10 meter kurang lah, karena tebelnya kabut. Untungnya yang gak ikut si Marjum itu jaketnya oranye. Dia jadi patokan kita turun. Oke. Gitu. Soalnya kalau misalkan kita salah jalur itu udah jurang gitu kan. Ya dari bawah mungkin kelihatan gunung itu belah-belah kayak yang kecil, padahal kan itu kan jurang dalam kan. Nah, wah untung si Marjum nggak ikut gitu. Dia pakai jaket oranye, udah kita turun sambil ikutin jalur. Patokannya kita jaket aja. Patokannya Marjum jaket oranye. Kita turun. Sampai bawah ternyata Marjum itu dia pucet mukanya. Udah kedinginan full lah gitu kan. Saya lihat di sampingnya itu dia bakar-bakar sesuatu. Eta naon eta? Itu apa? Kwitansi ku aing diduruk tiris ya. Kwitansi sama saya dibakar semua dingin. Ini bentar lagi uang dibakar sama saya udah dingin nih. Ya udah ayo kita berangkat. Kita pulang tuh. Pulang dengan posisi air itu tinggal setengah botol dari 2 air itu. Kita turun itu udah pisah-pisah tuh, udah buru-buru tuh. Ya, saya berdua sama Harun, ya Andang sama cewek, Marjun sama cewek gitu kan. Udah sempoyongan lah, jalan lah. Air saya nyetok cuman 1 botol satu botol 250 mili gitu kan. Cuman kita campur madu gitu kan biar ada rasanya, biar rasanya awet gitu, biar kita tetap segar terus lah. Nah, kita di perjalanan terus sampai di pos 6 lagi itu kita maghrib jam 5-an. Kita jam 5 di pos 6 lagi. Nah, yang bagian yang paling gak masuk akal ini udah masuk di jam 6-an lah, yang paling gak masuk akal gitu kan. Saya turun ke bawah dengan posisi biasa gitu kan. Saya sama komandan, sama teman saya ngejagain komandan, cewek-cewek yang di tengah-tengah juga gitu kan. Nah, turun dengan jalur yang sama, seingatnya aja gitu. Nah, sepanjang turun itu, kita turun itu jam 6 sampai jam 12 malam. Pokoknya kita sampai base camp jam 12 malam gitu kan. Kita turun terus gitu kan, turun. Nah, yang mulai heran itu kita
pas gak tau di pos berapa karena emang gelap banget ya. Kadang-kadang saya juga tidur di jalur tuh setengah jam. Ya udahlah duluan sana. Dan saya di belakang setengah jam tiduran gitu kan. Jalan, ketemu rombongan lagi, jalan lagi. Nah, teman-teman itu, terutama saya pribadi sama Harun, saya berdua sama Harun di belakang. Dug, iya beneran tuh sih. Ini betul nggak sih jalur? Nggak tahu, udah jalan aja, gitu kan. Jalan lagi kita. Saya ingat waktu naik itu ada bunga. Kalau naik itu ada bunga di sebelah kiri. Sebelum bunga itu ada pohon besar, bunga-bunga kecil lah, tanaman-tanaman bunga kecil gitu. Ada, berarti kalau kita naik bunga itu sebelah kiri sama pohon. Pohon dulu baru bunga. Turun kita pun nemu. Wah ini jalurnya betul nih jalurnya kan. Kita nemu bunga dan pohon. Tetapi yang bikin heran itu berkali-kali kita ulangi. Oh lewat situ lagi, situ lagi. Iya, kita diputar-putar terus gitu kan. Ketemu lagi bunga, ketemu pohon lagi, ketemu bunga, ketemu pohon lagi. Yang saya heran ini, saya lihat ke Harun. Duk, bunga halus sih juga berang. Saya ngasih kode kan. Juga berang, tapi asal lobanya. Loba euy. Nah, itu yang bikin saya heran. Saya konfirmasi ke dia, Harun, itu bunga kok kayak yang siang ya? Iya, tapi banyak. Iya, banyak. Tuh, oh berarti saya ngeliat muka dia gitu kan, noleh ke belakang kan. Gus jalan we, jalan. Wah, ternyata Harun pun sadar gitu bahwa ini tuh udah nggak beres selama perjalanan tuh. Itu kira-kira itu tuh sebetulnya saya ingat itu pas sudah deket pos 1 lah gitu kan. Cuman kita nggak tahu di mana posisinya karena gelap juga gitu kan. Penerangan terbatas lah, habis baterai itu habis waktu dipakai summit gitu kan. Nah, kita jalan terus, jalan sampailah kita ketemu Tuk Suci gitu. Wah, kita aman nih ketemu Tuk Suci nih. Cuman memang itu yang saya itu nggak habis pikir, kayaknya itu ketemu di jalur bunga sama pohon itu kayaknya jalur turun paling lama deh kayaknya. Kita pun sampai kita ketemu pohon pinus, kita alhamdulillah tiduran semua teman-teman. Gitu kan. Mungkin kalau saya pikir apa teman-teman juga sadar gitu semuanya, karena pas sampai keluar hutan itu, pas masuk kebun pinus semuanya tiduran semuanya. Ya tiduran dalam istirahat gitulah. Baru tuh kita buka kompor, kita ngopi, baru di situ kita ngopi. Selama perjalanan turun baru kita ngopi di situ. Mungkin karena lega kan keluar dari hutan lebat itu kan. Nah, kita berjalan terus, akhirnya kita sampai di base camp jam 12 malam. Ya jam 12 malam kita istirahat, ada yang ngopi lah. Nah tetapi Marjum ini si Marjum dia masih heran sama dia masih tahu ada yang diumpetin sama ketiga cewek ini. Dia masih terus ngajak ngobrol tuh. Ternyata dibuka semuanya di bawah gitu kan. Saya sebenarnya diikutin dari bawah gitu. Saya jatuh beberapa kali, rasanya kayak ada yang narik kaki itu gitu kan. Tahu nggak? Dia ngomong gini, tahu nggak? Pas malam hari saya sempat oleng. Itu saya nggak sadar sebenarnya, gitu kan? Dia tuh sempat oleng jam 12, jam pas perjalanan malam dia sempat oleng, dan kita pun tahu dia oleng. Maksud orang itu dia hampir jatuh beberapa kali. Kita tahu itu. Kenapa itu? Kata dia tuh, itu saya ada yang dorong gitu. Karena memang dari awal ketemu juga hanya dia sendiri yang aneh gitu, gelisah terus gitu bawaannya, gitu kan. Nah baru di situ dia cerita semua pokoknya. Pas, nah yang di Tuk Suci itu, di Tuk Suci kita jalan kan beriringan bang. Kita beriringan nih 11 orang lah, 8 orang tambah 3 kan 11 kan kita beriringan. Tiba-tiba ini yang aneh itu dia loncat sendirian. Dia loncat sendirian, gitu. Yang lain jalan normal-normal aja, tapi dia loncat sendirian. Nah baru di bawah dia cerita, tadi kenapa saya loncat? Itu kayak di bawah itu kayak apa sih ya? Kalau bahasanya kayak pocong tiduran gitu. Kayak pocong tiduran gitu, tapi yang lain nggak pada ngelihat gitu. Dia sendiri aja di bawah. Oh, berarti selama ini memang bermasalah pendakian kita itu gitu kan. Dan memang ada 2-3 orang ini ternyata
pas di bawah itu dia ngomongnya ternyata yang aneh ini yang dua orang ini adalah adik kakak. Oke. Adik kakak dan adiknya ini yang tinggi orangnya. Nah kakaknya ini yang pendek lah. Adiknya bilang sambil bisik-bisik lah ke Marjum, memang dia dari kecil bisa seperti itu gitu. Bedalah dari yang lain. Makanya saya tadinya nggak ikut, cuman disuruh jaga aja gitu kan. Cuman emang sedikit penasaran juga gunung itu gimana gitu. Akhirnya kejadian juga kan, ada yang aneh-aneh gitu. Nah, ya udahlah kita putusin pulang gitu. Nah, dan benar itu selama selama pendakian saya tuh Kaliwadas itu mungkin bagi sebagian orang yang pernah lewat jalur Kaliwadas gitu kan, memang horor juga gitu kan. Nah, oh iya ada yang kelewat lagi bang. Saya dan teman itu semua sadar, gak tahu nyata, gak tahu enggak, tapi kita melihat semua di pos sebelum di tengah hutan lah gitu kan. Kita ada lihat tenda ada orangnya, maksudnya tenda, di dalam tenda itu ada lampu berisik, tapi kita nggak lihat orang sama sekali. Itu semua dikonfirmasi sama lihat gitu. Itu di pos berapa? Kita nggak tahu pastinya, cuman kalau pastinya itu sebelum kita ketemu pohon bunga itu, kayaknya pos, ya kalau misalkan dihitung dari jarak tempuh lah pos 3-an, kalau misalkan dihitung dari jarak tempuh ya bang ya, itu pos 3-an. Itu semuanya dikonfirmasi, bahkan kita sempat istirahat di situ sebentar itu kan. Dan iya kita baru sadar, ternyata kita pas di bawah, pas dia cerita semua, jadi kita nyambung nih, jangan-jangan yang di pos 3 itu bukan orang gitu kan. Karena memang kita dengar, kita berisik itu kita lihat, kita dengar gitu kan. Kita dengar ada yang ketawa, ada yang ini gitu kan. Karena kan kita bahkan ada teman-teman yang mikir, oh ini mau nyari kita. Karena memang kita bener-bener lama, 12 jam berangkat, 12 jam pulang gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan lebih dari 1 hari kita dicari gitu kan. Tapi bahkan teman-teman pun mikirnya gitu, ini mau nyari kita kali gitu kan. Kalau misalkan mereka mau nyari kita, mungkin kita disapa. Mungkin kalau misalkan dia itu benar-benar pendaki, biasanya kan pendaki ketemu pendaki, halo bang, gitu kan, saling nyapa, istilah gitu kan. Nah barulah, wah bener ternyata gini, dan dikonfirmasi oleh si cewek tadi gitu kan. Iya memang selama perjalanan saya diganggu, ditarik, terus saya ngelihat ini ngelihat itu, tapi ceritanya dia itu ceritanya spesifik hanya ke Marjum aja, gitu kan. Karena dia mungkin tahu kan, mungkin biasa kan kalau sesama orang peka itu suka ada apa sih namanya, rasa sefrekuensi gitu kan. Nah ya sudahlah, dari situ kita pulang, kita hantarkan mereka itu ke tempat asal mereka gitu kan. Alhamdulillah semuanya selamat dengan berbagai pikiran yang masih ada di otak, belum ketemu jawabannya gitu. Dan sampai sekarang pendakian itu terutama bagi saya gitu kan, itu yang paling horor gitu kan. Situasinya kacau balau itu hanya di situ saja. Ya badai ya nyasarnya yang lainnya lah gitu kan. Evakuasinya juga ada gitu. Ya alhamdulillah kita selamat semua, nggak ada yang kejadian sesuatu lah ya. Ya cuman ya komandan ini Mang Didin setelah pendakian Gunung Slamet, kita naik gunung lagi ke Gunung Sindoro, terus ke Gunung Slamet, Sindoro, Merbabu. Nah, setelah Slamet ini kesehatan beliau itu berangsur-angsur menurun gitu kan. Ya mungkin dia punya penyakit sesuatu tapi nggak bisa bilang-bilang ke yang lainnya juga gitu kan. Karena pun sampai sekarang pun kebanyakan teman-teman nggak tahu dia, karena kan dia pernah setelah itu kan dia sering dirawat gitu kan. Pernah saya ke Hasan Sadikin Bandung gitu kan, nunggu mereka teman-teman yang lain. Saya dikasih tahu kabar gitu kan. Dan dari situ beliau bulan akhir tahun 2019-an kalau nggak salah beliau meninggal. Dan dari situ kita sudah jarang naik gitu kan, karena kayak hilang semangat itulah. Dia itu setelah
setelah tragedi Slamet kesehatannya berangsur-angsur turun kesehatannya sampai puncaknya setelah turun dari Merbabu 1 minggu kemudian, beberapa minggu kemudian lah dia ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan meninggal di sana pula gitu. Ya terutama itu orang yang paling berjasa untuk teman-teman Serdadu Rimba Ciamis gitu Bang. Dan alhamdulillahnya sisanya sekarang masih pada muncak tapi dengan kelompok teman-temannya masing-masing. Ya kita dari SRC tinggal sudah jarang muncak tapi masih ikut kegiatan-kegiatan di kampung lah, kumpul gitu kan, Karang Taruna atau apa gitu Bang mungkin. Ya. Itulah yang paling horor Kaliwadas gitu. Ya mungkin kita doakan aja ya Bang Didin tadi ditempatkan di surganya. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin kita nanti kirim Al-Fatihah aja buat teman-teman ya, buat Bang Didinnya ya. Ya. Oke Bang. Ini berarti dari awal pendakian ini memang sudah ada kejanggalan ya. Iya. Sebenarnya udah nggak di jalur yang semestinya kayaknya ini. Iya. Karena tiba-tiba kan bisa lewat loncat lah itu. Kemana itu pos 2, 3, 4, 5-nya? Iya. Tiba-tiba udah di pos 6. Pos 6 aja gitu. Wah. Itu melayang atau apa ya? Berarti ini pindah jalur atau apa? Saya juga bingung nih jadinya. Saya juga sampai sekarang itu memang yang saya alami itu kan kita serasa buka jalan Bang. Serasa buka jalan, serasa yang ngerimba aja udah gitu. Karena tapi kan kita kan naik gunung kan pasti ada yang pernah ke jalur itu kan. Dan yang ke jalur itu kemarin mah ada di sini. Saya nemu pos 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 nemu. Tapi sekarang nggak ada. Dan dia pun sebenarnya kayaknya bener jalur ini, saya yakin betul. Tapi nggak ada gitu nama posnya. Tapi kita bener-bener ngerimba aja udah buka-buka jalur, melipir-melipir gitu. Dan sampai sekarang pun saya belum tahu info lagi tentang Kaliwadas. Tapi kayaknya harusnya mungkin sudah beres lah gitu kan jalurnya. Yang saya rasakan waktu itu 2018 masih ngerimba lah istilahnya kayak gitu. Oke, ini cewek juga berani banget mereka, nekat gitu ya. Iya. Ya memang kalau dilihat-lihat kan mereka emang nggak tahu sama sekali nggak tahu sama sekali kalau apa ya itu dibohongin apa ya istilahnya dia ini ya. Ya. Karena temennya kan nggak berangkat jadinya. Jadi mereka malah memaksakan diri buat naik ke puncak dengan peralatan seadanya, perlengkapan logistik seadanya gitu. Iya. Dan otomatis sudah pasti nggak cukup lah kayak gitu. Iya. Karena kan mereka itu sebenarnya mesantren mondok gitu kan. Hanya punya waktu 5 hari. 2 harinya mereka itu sudah habis dipakai setelah kelulusan ya. Setelah kelulusan 2 hari itu dia sudah pulang ke rumah, balik lagi ke pondok tapi masih libur waktunya. Nah, mungkin karena kapan lagi sih istilah kan kayak gitu ya. Ada yang ngajak gitu. Dan yang saya nggak habis pikir kenapa temennya janjinya itu meyakinkan kalau misalkan nggak bisa ya sudah nggak bisa, mungkin mendadak atau apa keperluan jadi nggak bisa. Tapi kan jadi bener-bener ngerepotin mereka bertiga. Temennya ini cewek cowok yang temen yang nggak jadi ini? Cewek cowok kalau nggak salah. Cowok. Kalau nggak salah ya, saya juga sedikit lupa sih cewek cowok sih kalau nggak salah. Cewek cowok. Ya yang herannya itu kenapa mereka juga ya itu yang nggak jadi itu kan ngomongnya ke mereka bertiga itu semuanya udah disiapin. Nggak bilang kurang inilah, kurang itulah, kurang inilah, kurang itulah gitu. Ya jadinya mereka kan yakin juga, ya udah ayo naik. Yang namanya orang baru naik gunung. Iya, gitu. bisa berantem nih mereka sampai ketemu berantem nih saya. Kayaknya gitu. Nah, ini pulang lagi. Pulang kesasar lagi ya. Mungkin apa ya boleh dibilang tuh diputerin di tempat-tempat yang sama itu lagi. Iya. Nah, kenapa berarti itu lolos aja ya, berarti nggak ada maksudnya kayak kita baca-baca dulu atau gimana kayak gitu Bang? Kalau saya pribadi, kalau saya sendiri kan itu sempat panik itu itu karena memang saya sadar banget gitu kan,
Cuman memang yang di belakang ini Harun ini udah jalan aja gitu. Ya sambil baca-baca juga gitu kan. Astagfirullah, irhanepina, ya bahasa kita kan kayak gitu kan. Kita baca-baca Al-Fatihah lah apalah gitu kan. Yang belakang ini yang apa? Yang jadi rem kita tuh, rem saya pribadi gitu kan. Yang depan juga udah nggak ada yang bisa ditanya karena kan apa? Udah bener-bener capek atau gimana gitu kan. Yang jelas saya yakin mereka pun sadar karena ketika keluar dari hutan itu mereka semuanya alhamdulillah kayak yang lepas gitu, kayak yang bener-bener lega gitu. Cuman untuk saya dan yang belakang udah jalan aja, sok we hayu lempang terus ya. Itu yang bikin saya kayaknya bisa nih gitu, yang bikin saya yakin tuh kayak gitu. Ya, yang bersama nih pas pulang, kejadian pulangnya sama kayak pendakian jejak backpacker waktu ke Gunung Pangrango Tektok waktu itu. Semua tuh ngerasain kayaknya dia pas di jembatan itu ya. Oh iya, jembatan rawa apa namanya tuh? Oh iya. Ya di bawahnya rawa-rawa. Rawa-rawa kan. Itu udah kayak lama banget ini nggak nyampe. Udah kayak di sebelah kiri tuh ada yang ini udah kayak halusinasi itu. Udah halu tuh udah datang semua. Iya. Jadi kayak gitu, Bang. Oke, Bang Idal. Iya. Seru ceritanya, Bang. Terakhir, Bang. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah, pesan dan kesannya mungkin. Ya kesan-kesannya sih buat teman-teman pendaki gunung semua, hati-hati, persiapkan segalanya, entah itu fisik, logistik ataupun materi, karena kita naik gunung itu bukan hal yang main-main gitu kan. Untuk teman-teman saya yang di Ciamis, terima kasih atas segala hal yang sudah diberikan. Teman-teman di kampus, pesantren ataupun teman-teman Serdadu Rimba Ciamis, terima kasih untuk kesempatan kita, terima kasih untuk segalanya, terima kasih untuk hal yang lainnya lah seperti itu. Dan untuk Mang Didin juga, mudah-mudahan almarhum Mang Didin ditempatkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Gitu, Bang. Oke. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Idal. Ya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Idal, Ya. terima kasih buat waktunya, sama-sama. Bang Idal. Selesai juga. Selesai. Oke. Sampai jumpa.